Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arensya dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2021 TBM Balikdiwa Makassar. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelas yang ada di laboratorium. Baik, yang pertama, gelas ukur. Berfungsi sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Yang kedua, ada labu ukur. Labu ukur atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Keakuratan yang tinggi ini dikarenakan oleh bagian lehernya yang terdapat sebuah lingkaran gradasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volumenya, mulai 1 mili hingga 2 liter. Umumnya labu ukur ini berwarna transparan sehingga dapat memudahkan pemantauan. Namun ada pula yang berwarna gelap serta dilengkapi dengan penutup yang tahan terhadap bahan dan reaksi kimia seperti bahan polietilen. Yang ketiga, Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dan dengan leher silinder dan dasar yang datar ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer, seorang kimiawan asal Jerman. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 sampai 500 ml. Dalam laboratorium mikrobiologi, alat lab ini digunakan untuk membantu proses pembakaran mikroba. 4. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dan alas datar ini biasa digunakan untuk bahan kimia dan sifat korosif yang terbuat dari PPTE dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan. Gelas ini biasa dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. 5. Pipet digunakan untuk memudahkan volume cairan yang telah terukur. Alat ini terdiri dari beberapa jenis dengan bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitian yang berbeda. Macam-macam pipet diantaranya yaitu pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume. Pipet tetes sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet ini yang berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. 6. Mortar dan pastle atau dalam bahasa Indonesia dinamai leung dan alu. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Dalam laboratorium biologi, mortar dan alu ini juga digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan-bahan praktek seperti daun, biji-bijian, akar, protein, DNA, RNA, dan lain-lain. Perlu diketahui juga,
Mortar atau lesung adalah bagian wadah sedangkan pastel atau alu adalah bagian yang kita pegang. Yang ketujuh, batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Batang pengaduk umumnya terbuat dari kaca pejal, borosilikat atau Pyrex. Ukurannya hampir sama dengan sedotan minuman, namun sedikit panjang dengan ujung membulat. Selain untuk mencampur larutan, fungsi batang pengaduk juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Yang kedelapan, pembakar spiritus merupakan salah satu alat yang sering ditemui di laboratorium. Orang Indonesia biasanya salah sebut. Kita biasanya sering menyebutnya spiritus, tapi penulisan yang benar adalah spiritus. Alat ini digunakan untuk membakar suatu zat atau memanaskan larutan atau cairan dari bahan kimia. Yang kesembilan, corong gelas. Corong gelas adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk kerucut dan memiliki pipa silinder yang relatif panjang. Corong gelas biasanya memiliki beberapa ukuran diameter, mulai dari 50 mm hingga 120 mm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.